Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik sahabat Suara Metropolitan, bertemu lagi dengan saya Bung Surono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, podcast kali ini kedatangan, saya tidak nyebutnya selebgram, tapi beberapa belakangan ini viral video yang di-share beliau di Instagramnya. Bahkan kalau saya lihat beberapa ini selebgram, termasuk juga media-media, merepostnya, mengirim ulang kembali. Karena ternyata topiknya sangat menarik dan langsung berbicara sebagai pelakunya. Kita sama-sama sambut Bung Ian Muhazan. Halo. Halo Bung. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya sahabat lama, Iya. dari kumpul-kumpul dulu, bikin kafe, ngumpul. Betul. Dan sekarang kayaknya lebih serius dalam menggeluti bisnis ya. Amin. Ya, itulah maksud anak muda kota Palembang ya harus kita majukan kota ini bersama-sama lah. Wis, Gitu. ini ucapan yang awal aja udah ucapan motivasi nih. Anak muda harus berani mengeluarkan kreativitasnya, Karena berani berwirausaha. Palembang kan sudah dikenal sejak dulu sebagai kota perdagangan ya. Ya, Dan benar. sekarang kita berkontribusi untuk melakukan perdagangan itu dengan gaya milenial. Oke, tapi kali ini kita tidak ngobrol soal perdagangan ini, Bung. Kita ngobrol soal konten Anda yang Siap. yang jujur saja ini sampai dari kalangan bawah, mahasiswa sampai pejabat pun kalau saya perhatikan membicarakan konten itu. Oh, Dan kebetulan nih Oke. media kami ini, podcast kami ini lagi asik nih mengulik hal yang diungkapkan oleh Bung Ian ini Wih. soal pasar 16 Ilir. Ya. Ada apa sih Bung sampai bikin konten seperti itu? Kegelisahan apa nih yang ada nih? Oke, sebenarnya apa ya? Kita menelisik lagi ya. Oke. Kan Palembang ini kan adalah kota sejarah, kota perdagangan, kota yang dibentuk sebagai kota yang kreatif. Benar. Ya. Nah, aku sebagai anak muda sudah sepantasnya berkontribusi, mengupayakan untuk mendukung hal-hal itu. Oke, dengan cara mendukung program-program pemerintahan, memperkenalkan destinasi wisata, membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan itu adalah langkah konkret kami untuk melakukan itu. Salah satunya adalah membuka kedai kopi di Pasar 16 Ilir. Membuka kedai kopi di pasar 16 Ilir. Ini kalau kita melihat kilas balik terobosan yang luar biasa. Yes, itu salah satu ide yang out of the box ya. Iya loh. Betul. 16 Ilir zaman-zaman kita dulu mungkin masih SMA paling takut ke sana. Betul. Dan Pasar 16 Ilir ini dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin kita sepakat ini ya, Pasar 16 Ilir ini konotasinya sudah tidak bagus, maaf yang harus saya omongkan, baik itu kriminalitas, parkir liar, pengamen liar dan lain sebagainya yang membuat destinasi wisata itu sendiri segan untuk didatangin. Nah, kita prihatin dengan hal itu ya sebagai anak muda kan. Jadi kita mencoba untuk bikin gebrakan, buka kedai kopi di sana. Harapannya anak-anak muda bisa berkumpul di sana dan bangga akan tentang sejarah Pasar 16 Ilir itu sendiri dan bangga akan pasar tradisional itu sendiri. Sulit nggak pada saat pertama kali membuka usaha itu, Bung? Pasti sulit. Banyak sekali kendala-kendalanya, banyak sekali yang harus dipikirkan. Cuma sekian tahun ini saya belajar tentang dunia bisnis, sekian tahun ini saya belajar banyak hal ya. Saya memperhatikan banyak hal. Jadi kita benar-benar riset nih, siapa yang nanti yang akan datang, terus premanismenya dan lain sebagainya itu gimana kita ngatasinya, parkirnya gimana ngatasinya. Itu benar-benar kita riset. Kita memanfaatkan media sosial ini ya, yang luar biasa banget. Sekarang media sosial kan lagi gencar-gencarnya banget kan. Kita manfaatkan di platform digital misalnya kayak TikTok, Instagram. Kita mencoba untuk memperkenalkan bahwa Palembang ini punya sejarah. Bahwa Palembang ini wajah aslinya itu ada di Pasar 16 Ilir itu. Nah, Bung, ini kan setelah tujuan, saya bisa mengatakan loh, ini tujuan yang mulia, yang sudah terlaksana.
dampaknya juga kayaknya banyak nih anak muda yang kemarin-kemarin datang ke sana untuk berkunjung ke Betul. tempat kedainya Bung dan teman-teman. Ya, ini luar biasa banget. Ada 3 dampak positif yang aku dapetin ya. Oke. Dampak pertama adalah ya tadi pasar 16 Ilir, apalagi di lantai 3 ya. Lantai 3. 3 itu kayak kota mati. Oke. Gak ada orang satu pun yang melihat potensi di situ. Aku mau buka kopi atau apa. Cuma saya doang. Oke, akhirnya saya buka. Oke. Akhirnya yang dulunya ke lantai 3 itu kosong, orang nggak mau pada ke situ, dan pedagang-pedagang di lantai 3 itu juga kadang laksar itu nggak laku segala macam, banyak yang jualan. Jadi ketika ada di sana, anak-anak muda datang nih dan menotis ada pedagang yang lainnya, dan pedagang-pedagang lainnya ikut merasa senang ketika kami berada di sini. Artinya apa? Artinya ekonomi bisa bangkit. Kedua, di situ kan ada banyak ruang-ruang kosong, maksudnya itu kios-kios kosong yang nggak bisa termanfaatkan kan. Nah, akhirnya kita kerjasama ngebuat semacam ruang kolaborasi. Iya, di Palembang ini kan masih minim kan dengan ruang kolaborasi. Misalnya kayak kita di Jakarta tuh ada namanya M Block Space, ada namanya Pasar Santa. Nah, itu ruang kolaborasi. Padahal brand-brand lokal di Palembang ini luar biasa keren-keren. Kira kita mencoba untuk memanfaatkan itu dan membuat ruang kolaborasi. Di situ ada Agam Pisan yang jualan kopi, ada Teh Abah, yang jual martabak, Teh Terempa. Di situ juga ada Genta jual donat artisan, ada juga tahu bakso Abimanyu, ada juga Sigma yang jual. Itu banyak. Akhirnya kita bergabung untuk membuat sebuah ekosistem, namanya ekosistem kolaborasi yang selama ini nggak ada di Kota Palembang. Bukan nggak ada ya, maksudnya tidak ada yang dibuat secara organik. Nah, itu dampak kedua. Dampak ketiga apa? Pariwisata di Kota Palembang bisa kita lebih kenalkan lebih jauh. Hampir langsung melihat Sungai Musi. Betul, hampir 90% customer dari kami adalah orang-orang di luar kota. Wih. Ya. Bukan dari masyarakat lokal, Bukan. Mas dari Palembang. Bahkan 90% dari luar kota. Kalau saya tanyain dari mana Mas? Dari Bandung, dari Solo, dari Jakarta. Bahkan kemarin ada orang dari Jepang, ada orang dari Korea, kemarin ada orang dari apa ya? Australia atau apa gitu. Artinya ini kan berdampak besar ya untuk kemajuan ekonomi anak-anak muda, membuka lapangan kerja, banyak hal yang berdampak positif. Nah, ini Bung ya, ini kan Bung sudah mengungkapkan sekarang dampaknya sangat baik. Tapi kenapa beberapa minggu ini saya tidak menyebutnya keluhan ya, tapi saya menyebutnya itu semacam jeritan, semacam ungkapan kekecewaan dengan apa yang dirintis. Dengan sekarang kondisinya ternyata tidak bisa untuk membuat kalian lebih lagi ke depan, lebih maju, bahkan menghambat. Apa yang terjadi, Bung? Apa yang terjadi? Ini apa ya? Saya merinding loh. Saya merinding. Dalam artian kayak gini. Anak-anak muda ini kan kita ini butuh loh, butuh banget. Kita nggak butuh duit dari pemerintah, jujur aja. Kita nggak butuh duit. Kita cuma butuh apresiasi. Kita cuma butuh diberikan ruang kayak gitu. Diberikan ruang apresiasi oleh pemerintah ini. Ketika kita sudah membentuk ruang itu dengan berdampak positif bagi orang banyak, kenapa harus dilumpuhkan? Dan harus digarisbawain ya, aku tidak takut rezeki aku akan terputus ataupun apa. Aku tidak akan takut walaupun itu sepi atau gimana. Udah tuh, yang aku takutkan adalah ketika UMKM ini akan maju, malah dibatasi kreativitas anak-anak muda. Nah itu, maksudnya dengan hal-hal yang saya tidak mengerti ya, maksudnya kenapa kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kayak apa ya, ranah kreativitas itu kayak dibatasin. Jadi padahal niat kita baik untuk pengen Kota Palembang ini maju dan berkembang dengan keahlian yang kita punya ya. Dan banyak sekali yang menotis bahwa anak-anak muda lainnya di Palembang ini banyak yang keren-keren. Kita bisa buat ruang kolaborasi di situ, tapi malah dibatasin seperti itu. Nah itu yang kita sesalkan. Nah ini keterbatasan ini berhubungan tidak dengan revitalisasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah? Revitalisasi itu sejatinya adalah bagaimana menghidupkan suasana yang mati. Bukan mematikan yang sedang hidup. Itu satu. Revitalisasi itu harus dengan kepentingan dan hak-hak pedagang agar bisa terus berjalan dengan baik. Berdagang dengan nyaman. Nah itu yang saya tangkap sih sebenarnya. Dari sejak pertama kali saya ke sana sampai saat ini, saya tidak pernah mengungkapkan saya tidak mendukung revitalisasi. Itu yang harus digarisbawain ya. Tidak pernah bilang saya tidak mendukung adanya revitalisasi. Itu yang harus dibilang. Tapi semuanya itu harus dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bukan malah yang tujuannya ingin mensejahterakan pedagang biar teman-teman bisa datang banyak, bukan malah menutupi rezeki pedagang. Kayak gitu kan. Itu yang harus digarisbawain. Jadi
kalau semuanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan aturan, ya sebenarnya tidak akan terjadi yang seperti ini. Nah, saya kan benar-benar mengamati apa yang dipost oleh Bung Ian di Instagram soal, saya langsung saja nih, Oke. pagar seng, Ya, terus sepinya pembeli, betul. bahkan pedagang juga merasakan lagi tidak auranya Yes. yang kemarin sudah kalian garap dengan susah payah. Wah. Itu memang berdampak sampai, saya juga ikut merinding nih, berdampak sampai sebegitunya ke Wah, kawan-kawan di sana. luar biasa ya. Kayak Saya minta tolong diceritakan, Abang. di lantai 3 itu, Bung, jadi ada beberapa kayak ibu-ibu yang jual kerajinan gitu. Nah, anaknya jual roti panggang, jual kentang goreng, karena kita buka di situ. Oke. Terus ada ibu-ibu yang selama ini jualan nasi rames untuk pedagang pada pasar 16 yang paling sehari laku 5 piring, 6 piring. Semenjak ada kita, dia jualan Indomie, dia jualan mie tumi segala macam dan rame. Sampai kebeli kulkas baru loh dia. Allahu Gitu. Akbar. Dan ada lagi yang penjaga WC. Lantai 3 itu paling cuma pedagang doang ya yang dan masuk ke WC itu. Itu berapa bulan yang lalu itu masih rame kayak gitu. Tepat 2 bulan yang lalu masih rame, 1 bulan yang lalu masih rame. Oke. Sejak seng itu dipasang, oke, ini kan problematikanya banyak ya, kompleks banget ya. Banyak yang bilang kenapa kamu tidak mendukung revitalisasi ini, kenapa harus menyuarakan ini, seperti banyak sekali kan. Itu di pagar itu benar-benar menurunkan omset semuanya. Benar-benar menurunkan ekosistem yang ada, yang sudah tercipta, yang sudah kebentuk. Akhirnya apa? Orang sudah malas datang ke situ, orang taunya itu sudah tutup. Anak-anak muda udah jarang ke situ lagi beberapa hari ini udah. Saya potong dulu, saya tanya dulu dari segi omset. Berapa penurunannya? Wah, hampir 80%. 80%. Dan saya ada 6 karyawan ya, 6 karyawan yang harus saya tanggung. Terus kayak teman-teman lain ada 4, ada 3. Intinya di situ ada 15 pekerja yang harus kita tanggung. Dan itu anak-anak muda semua loh. Maksudnya tuh kemana pemerintahnya ini harus menanggung itu. Maksudnya kalau seperti ini, progresnya terus seperti ini, gimana kami harus membayar gaji mereka? Yang ibu-ibu tadi yang menjual anaknya apakah masih bertahan sampai sekarang atau ya akhirnya hanya duduk termenung. Akhirnya aku ada kayak beban tersendiri loh. Karena Bung yang memancing ekosistem itu kayak hidup gitu. Kayak kemarin mereka ngadu, Kak Ian kalau Cak ini terus kayak itu. Padahal kita lainnya rame, kami sekian tahun nih nungguin momentum ini katanya. Semenjak ada kalian ini. Sekarang Cak ini lagi kalian cobalah kalian bikin langkah-langkah. Kayak aduh, aku kayak ada tanggung jawab, kayak batin kayak itu seperti itu. Gimana ya harus muter otak biar teman-teman tuh bisa balik lagi, biar bisa sedia kembali lagi kayak gitu itu. Dan gitu. Ya saya juga kalau mendengar cerita seperti ini, Bung Ian, wajar kalau mereka mencurahkan hatinya ke Bung Ian. Betul. Karena Bung Ian yang mengoordinir awal sekali dan mereka juga terbangkitkan semangatnya karena melihat anak-anak muda usaha dan maju. Iya. Pasti pedagang yang lain juga mau bahkan ikut. ada beberapa kios yang selama ini kosong atau selama ini dijadiin gudang. Nah, si pemilik kios itu akhirnya, wah enak aku buka juga dong. Buka juga, akhirnya jualan seblak, jualan apa. Akhirnya mengembalikan penyemangat untuk berdagang lagi kan. Memberikan warna yang selama ini kusam kayak gitu kan. Nah, entah kenapa dengan beberapa kepentingan-kepentingan yang saya tidak pahami, kenapa harus seperti ini? Harusnya ini kan sifatnya bisa diobrolin, bisa dicarikan solusi, bisa gimana kalau misalnya seng ini kita tutupi dengan fiber aja yang transparan, yang penting orang masih bisa ngeliat amperanya. Kan hal seperti itu kan solusi-solusi yang bisa dicari. Saya mau langsung tanya nih, Bung. Jujur jawab, sebelum pagar seng itu dipasang, ada pembicaraan tidak dengan Bung Ian? Secara resmi tidak ada ya. Surat pemberitahuan undangan ya kan, mohon maaf ya, maksudnya sekelas perusahaan ya harus bekerja secara profesional ya, betul kan? Maksudnya kirim surat atau secara resmi dipanggil kawan-kawan, tidak ada. Dia hanya ngobrol, ini mau diseng ya, dan itu hanya 1 minggu sebelum kejadian diseng. Ini akan diseng ya, kenapa? Dan itu kami tidak memberontak sama sekali. Itu yang ngajak ngobrol itu dari pihak perusahaan, bukan dari pemerintah kota. Bukan. Kita punya penguasa loh. Betul. Dari pihak perusahaan. Akhirnya mereka bilang ini akan dipagar. Kenapa tidak ada solusi? Harus kita cari solusi sama-sama. Itu kami masih bilangnya aman-aman aja. Dan sehari sebelum kejadian, malamnya mau kejadian itu diseng, paginya salah satu orang dari perusahaan itu bilang, besok kalian kita undang
untuk ke kantor mereka. Oke. Oke, akan kita obrolin solusinya. Oke, lega. Artinya ada solusi. Sebelum kami ke kantor, itu sudah akhirnya ketika operasional kami sudah tutup, malamnya itu dipagar. Tanpa memberitahukan akan dipagar kapannya. Betul. Dari pihak pemerintah, surat mengirim? Tidak ada. Ada semacam utusan yang ngajak Tidak ngobrol? ada. Kira-kira Diundang ke... Akhirnya kami nggak jadi dong ke sana. Ngapain? Karena sudah dipagar kan. Kira-kira perasaan saya gimana menurut Bung? Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sedih. Belum ada obrolan maunya kita apa, maunya dia apa, solusinya apa, sudah eksekusi. Sudah eksekusi. Padahal, ini saya flashback lagi. 1 bulan sebelumnya itu, kami mengadakan buat event 1 tahunan, merayakan kegembiraan kami. Saya datang itu. Datang ya? Datang. 1 tahun jenama. Saya berharap banyak. 1 tahun lahirnya jenama lokal. Dan Benar. itu didatangin langsung oleh Bapak Ratu Dewa. Diresmikan langsung oleh Bapak Ratu Dewa. Statement Bapak Ratu Dewa bilang, terima kasih semua teman-teman yang sudah menyemangatkan perdagangan di sini. Kami berterima kasih banyak. Kami akan memprioritaskan semua teman-teman brand lokal yang ada di sini. Termasuk ada dari perusahaan itu yang saya beri ruang untuk kata sambutan. Oke. Bahkan mereka bilang, terima kasih, kita akan bersama-sama mengembangkan hal ini. Artinya kan ada sesuatu yang kami dapatkan. Wah, artinya ini kami didukung penuh nih oleh pemerintahnya, oleh pengelolanya. Tapi tiba-tiba 1 bulan kemudian, zong, berakhir seperti ini. Nah, jeda dari mereka datang ke acara, menyampai itu saya dengar dan itu di depan khalayak ramai. Betul. Dan kita bertepuk tangan loh sama-sama. Betul. Ya, saya ingat itu momen itu. 2 orang itu, ya PJ Bu Wali Kota dengan pihak pengembang, kita tepuk tangan bersama. Betul. Jadi dari 1 bulan acara itu sampai saya sudah berharap banyak juga. Iya. Tidak ada pembicaraan lagi. Tidak ada. Padahal 1 bulan lalu omongannya lain lagi kan. Ini sudah beda lagi eksekusinya. Itu yang saya sesalkan. Dan Bung, di Pasar 16 itu yang di bawah itu ya, di plaza itu ya, itu salah satu venue potensial sebenarnya. Yang selama ini jarang orang buat event di situ. Kami buat event, teman-teman musik indie band situ itu. Kalau di Jawa itu ada namanya Prambanan Jazz ya, landscape-nya itu Candi Prambanan. di belakang. Kalau ini di belakang itu Ampere. Aku merinding lihat itu. Wah, betapa indahnya kota Palembang ini. Kalau dikelola dengan baik, kalau dikelola dengan benar. Kayaknya ini harus dimanfaatkan, tapi semuanya musnah sekarang. Nah, sekarang Bung, ini kan lagi mulai mengerucut ini. Pedagang-pedagang ini ingin memperpanjang. Yes. Mereka sama kadang jawabannya dengan Bung Ian. Yes. Kami tidak menolak revitalisasi. Tapi kami ingin sebelum revitalisasi diperpanjang dulu, diperjelas dulu kami ini setelah revitalisasi apa. Kalau dari persepsi Bung Ian apakah sama seperti itu? Oke, begini ya, aku mau meluruskan ya. Ketika pihak perusahaan ataupun PD pasar dan sebagainya berbicara tentang aturan, semuanya sudah diatur, semuanya ada aturannya. Negara kita ini negara hukum toh, gitu. Tapi dibentuknya pemerintahan, dibentuknya undang-undang, dan dibentuknya segala macam hal yang berkaitan untuk kesejahteraan masyarakat. Tepat. Ya, untuk kepentingan masyarakat. Benar. Itu tidak bisa kita tolak. Benar. Bahkan banyak pakar hukum yang bilang kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan-kepentingan ini seolah kayak dikesampingkan. Benar. Nah, itu yang kita sayangkan. Ini saya berbicara sebagai pandangan saya anak muda loh, gitu. Ya kayak gimana ya, Palembang ini sudah minim sama orang-orang kreatif yang bahkan orang-orang kreatifnya mencari cuannya bukan di Palembang, tapi di luar kota. Jangan sampai kejadian ini kami teman-teman orang kreatif malah nggak peduli lagi sama kota Palembangnya sendiri. Ya. Nah, sahabat Suara Metropolitan, saya bukan membela anak-anak muda ini, tapi di satu sisi keberanian mereka untuk masuk ke pasar 16 Ilir dan melakukan usaha itu bukan tanpa risiko, sahabat Metropolitan. Banyak pasti yang mereka alami. Dan ketika mereka maju mengalami proses seperti ini, wah itu pasti menyakitkan sekali. Dan saya mau tanya nih, setelah viral kemarin di IG itu, jujur nih harus dijawab juga nih. Ada beberapa pihak yang menghubungi untuk, ayo hapus saja atau bagaimana, atau yuk kita ngobrol atau gimana? Sampai saat ini tidak ada ya, cuma ada beberapa kayak penyampaian ke saya dan juga tadi saya tidak ngomongin siapa ya. Tadi saya sempat talk show di radio sebelah. Di sebuah radio. Karena nantinya apa yang saya suarakan akan dibungkam dan mengatasnamakan undang-undang ITE.
Undang-undang ITE. Yes, bahwa katanya saya menghumbar kebencian lah, segala macam lah. Yang harus digarisbawahin, saya akan siap berjuang apapun yang terjadi. Kalaupun itu dengan hukum dan saya harus dipenjarakan, saya siap. Saya sudah menuliskan sejarah untuk Kota Palembang yang lebih maju dan berkembang. Aduh, ini jangan-jangan habis obrolan ini saya juga bakal ditipu nih. Pak Bimret, kamu bakal kena undang-undang. Saya juga siap loh, Bung. Iya. Karena yang kita omongin data dan fakta. Betul. Dan saya juga tidak menutup narasumber untuk datang ke sini. Iya. Kemarin pakar hukum datang ke sini. Yes. Anggota dewan udah pernah ke sini. Yes. Dan mereka memang yang menyuarakan berdasarkan data dan fakta kayak gitu. Dan tenang, Om. Tenang, Bung. Kami tetap sama saja karena demi data dan fakta. Betul. Kita kembali lagi ke kepentingan masyarakat. Betul. Nah, sekarang saya tanyakan hal-hal yang Bung masih mau tidak bertahan di pasar 16 ilir dengan kondisi seperti ini? Oke, apa ya, ekosistem yang sudah kebentuk, market yang sudah kebentuk, apapun yang terjadi, ya, saya flashback ya, saya sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, sebagai orang yang passionate terhadap apa yang saya lakukan, saya akan melakukan hal apapun demi kemampuan bisnis saya, demi berjalan baiknya kemampuan bisnis saya. Jika semuanya tidak akan bagus lagi, tidak akan kondusif lagi, ada kemungkinan ya saya tidak akan meneruskan di situ. Kalau saya amati seperti ini, Bung. Yang Bung suarakan ini, saya nilai nih ya, bukan sebagai sahabat kita. Bukan hanya karena kepentingan bisnis Bung semata. Iya, karena dari awal kayak gini, saya punya visi dan misi dalam hidup saya, bagaimana ketika saya membuka suatu usaha, saya ingin bermanfaat bagi orang sekitar. Bisa dicek juga di akun Instagram saya, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, saya pengen apa yang saya lakukan bermanfaat untuk orang banyak, orang sekitar, akan berdampak untuk orang sekitar. Nah, ketika yang saya lakukan ini juga justru mematikan juga untuk kawan-kawan yang banyak, saya tidak mau. Dan apapun sampai detik ini, ketika saya harus terus berjuang, saya berjuang. Ketika saya harus mati di perjuangan, udah selesai. Karena saya baca dari komentar dari Instagram Bung, termasuk juga yang di-repost kawan-kawan. Apa yang diutarakan oleh Bung Ian adalah jeritan hati kami juga para pedagang. Betul. Ini Bung sudah komunikasi belum dengan pedagang yang lain? Saya akan menyuarakan ini. Itu atau spontan? Udah. Sudah ngobrol dulu? Bahkan semua pedagang itu datang ke saya. Yan, kita sama-sama yang berjuang. Yan, kita sama-sama untuk kepentingan semua. Ini bukan cuma kepentingan Ian, bukan cuma kepentingan kami juga, tapi ini kepentingan untuk orang banyak. Ada ribuan orang yang akan kami tanggung dari hasil berdagang. Ada ribuan keluarga yang harus kami tanggung dari hasil berdagang. Yang saya sayangkan itu pedagang sedang bangkit dari COVID-19. Malah ini lebih dari COVID-19. Ini kita punya PJ Wali Kota, punya bagian di bawahnya ada PD Pasar. Komunikasi dengan mereka bagaimana? Sampai sekarang saya belum menerima statement satupun, baik ya ada yang WA saya, telepon saya, ataupun menghubungin saya, ataupun datang ke tempat saya, belum ada satupun aspek pemerintahan yang memberikan statement. Jadi janji 1 bulan yang lalu bakal ada, bukan kemarin janjinya bukan pemugaran pagar seng, walaupun itu salah satu tuntutan ya, salah satu keinginan ya. Memang pagar seng itu selain menghalangi view yang ke Sungai Musi, akses untuk masuk pun semakin sulit sekarang. Semakin sulit. Istilahnya tuh kayak orang takut. Ini kayak buka atau tutup, buka atau tutup, kayak gitu. Terus kemarin ada orang dari mana ya? Ada orang dari Surabaya kalau salah. Dia ngeliat di Instagram nih. Dia nggak tahu lagi kalau itu ditutup. Datang, wah kok ditutup ya? Kok ditutup ya? Padahal tidak tutup. Padahal tidak tutup. Tapi pernyataannya kok ditutup ya? Berarti ada yang menutup. Ada yang menutup. Aduh. Itu. Dan penjelasan Bung gimana tuh? Ya kita ngeliat seng dulu aja lah ya. Karena saya lihat di IG terakhir Bung masih buka rolling door, masih itu. Kami tetap buka. Walaupun ada pagar seng yang dilihat. Dan alhamdulillahnya ya dengan brand identity yang kuat, dengan produk yang kuat, dan juga kesadaran akan teman-teman yang terus mendukung brand-brand lokal, kami tetap didukung oleh teman-teman banyak. Alhamdulillah walaupun omsetnya turun signifikan, tapi tetap ada yang datang memberikan semangat dengan memberi produk-produk lokal. Ya, salah satunya kopi Agam Pisan kayak gitu kan, atau brand-brand yang lainnya gitu. Nah, sahabat Suara Metropolitan, berarti ini suatu informasi yang berharga nih. Walaupun ditutup, mereka tetap buka, dan coba yuk kita datangi pasar 16 ini. Kita datangi tempat-tempat mereka.
Biar pemerintah, biar pejabat terkait tahu kalau kami masih sangat ingin datang ke Pasar 16 Ilir. Betul. Tapi bukan berarti kami menyetujui hal-hal yang menghambat mereka dalam beraktivitas. Betul. Bung, Ya. ini kan keterbatasan waktu. Hmm. Saya minta Bung memberikan closing statement. Oke. Closing statement ini saya minta Bung bagaimana menyikapi persoalan yang sekarang dari sisi pedagang dan harapannya kepada kita dalam tanda kutip pemimpin ya, jangan sebut raja ya. Ya. Bagaimana mereka bisa dan pejabat terkait untuk mendengarkan dan jangan hanya mendengarkan lah, yuk bergerak, yuk berbuat. Silakan Bung. Oke. Harapan saya ya sebagai pedagang dan teman-teman pedagang kecil lainnya adalah kami cuma butuh kepedulian, kami cuma butuh support dari pemerintah. Ya, support dan kepedulian ini kan sangat luas ya. Jangan hanya jangan hanya janji, jangan hanya ini itu, tapi lakukanlah yang harus kalian lakukan. Karena sekali lagi kami sebagai anak muda, kami sebagai rakyat kecil, rakyat biasa, tidak ada tempat mengadu selain sama pemimpinnya. Maka lakukanlah hal itu dengan baik. Lalu belalah kawan-kawan semuanya dengan baik dan berilah kami ruang kesempatan untuk berkontribusi untuk kota kelahiran kami, untuk kota tercinta kami. Waduh, saya sampai tersentuh dan benar-benar yuk kita sama-sama berjuang bukan hanya untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan orang banyak. Yes. Terima kasih Bung Ian. Sama-sama, Bung. Terus berjuang. Siap. Salam untuk kawan-kawan di sana. Siap. Dan jangan pernah lelah karena kami selalu ada mengikuti kalian. Thank you. Oke. Thank you. Terima kasih sahabat Suara Metropolitan. Saya tutup podcast kali ini terus bersama podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih. Ya.